Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Fahira Fahimia. Saya akan menjelaskan mengenai pemilihan pendekatan penelitian dan kegunaan kajian pustaka. Baiklah, kita mulai. Kita akan membahas yang pertama, pemilihan pendekatan penelitian. Memilih pendekatan penelitian merupakan langkah yang penting dan harus dilakukan peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitiannya. Pendekatan suatu penelitian ditentukan berdasarkan jenis penelitian yang kita lakukan. Ada dua jenis pendekatan yang umum masyarakat ketahui, yaitu ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Budijono, pada bukunya, pada penelitian kualitatif yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis, atau kata-kata lisan, atau perilaku yang diperoleh dari orang-orang yang diteliti. Pada penelitian kuantitatif, peneliti dapat memberikan intervensi berupa perlakuan atau treatment tertentu. Sedangkan pada penelitian kualitatif, peneliti menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan latar alamiah. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis pendekatan menurut teknik samplingnya. Yang pertama ada pendekatan populasi. Pada pendekatan populasi, peneliti menggunakan populasi atau seluruh komponen dari subjek penelitian sebagai sumber data penelitian. Kemudian ada pendekatan sampel. Sering terjadi bahwa peneliti itu tidak dapat melakukan studi terhadap semua anggota yang menjadi objek peneliti, sehingga mereka hanya mampu mengambil sebagian dari populasinya atau sampelnya saja. Nah, biasanya diterapkan terhadap penelitian yang populasinya cukup besar, sehingga untuk mengumpulkan data membutuhkan tenaga, pemikiran, dan dana yang besar. Kemudian ada pendekatan kasus. Pada penelitian pendekatan kasus, penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan tertentu yang ada sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga, atau masyarakat. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu, misalnya mempelajari secara khusus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan masyarakat atau orang lain, anak yang selalu gagal dalam belajar. Pada penelitian ini, peneliti memilih salah satu kasus dan mempelajarinya secara mendalam dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk jenis pendekatan selanjutnya, menurut timbulnya variabel ada dua pendekatan, yaitu pendekatan non-eksperimen dan pendekatan eksperimen. Pada pendekatan non-eksperimen, penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan masa sekarang atau yang sedang terjadi. Contohnya itu penelitian mengenai kemunduran prestasi belajar siswa, kemunduran rasa tanggung jawab. Kemudian ada pendekatan eksperimen. Pada penelitian ini dilakukan terhadap variabel yang akan datang. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan apa yang akan terjadi bila variabel tersebut atau variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis pendekatan menurut pola-pola atau sifat penelitian non-eksperimen. Ada 4 pendekatan di sini. Yang pertama ada pendekatan kasus atau case studies. Jadi, selain dapat dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka yang telah ada, pengumpulan data suatu penelitian dapat pula dilakukan dengan mengadakan kuliah kerja. Nah, salah satu bentuk kuliah kerja ini adalah case study. Case study ini digunakan untuk memecahkan suatu problema melalui pengumpulan data dalam bentuk beberapa case yang konkret dan terperinci. Kemudian ada
pendekatan korelasi. Pendekatan korelasi merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeteksi jauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain, berdasarkan pada koefisien korelasinya. Jadi, dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti dituntut mempelajari dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variabel dalam satu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Misalnya, studi mempelajari hubungan antara skor pada tes masuk perguruan tinggi dengan indeks prestasinya. Kemudian ada pendekatan histori, yaitu usaha untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu. Temuan-temuan masa lalu atau masa lampau tersebut dapat dijadikan bahan untuk masa yang sekarang dan meramalkan peristiwa yang akan datang. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada pendekatan kausal komparatif. Pada pendekatan ini, penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, kausal komparatif sebab akibat, dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Kemudian, jenis pendekatan selanjutnya menurut model pengembangan atau model pertumbuhan. Ada 3 jenis di sini, yaitu one-shot model. Pendekatan one-shot model adalah model pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada suatu saat. Misalnya, penelitian yang dilakukan untuk meneliti perkembangan motorik pada anak usia 1 tahun. Penelitian dilakukan pada satu waktu terhadap satu kelompok. Kemudian ada pendekatan longitudinal model. Pendekatan ini mempelajari berbagai tingkat pertumbuhan dengan cara mengikuti perkembangan individu-individu yang sama. Misalnya, meneliti perkembangan motorik sekelompok anak umur 7 bulan, 8 bulan, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Dengan demikian, penelitian dilakukan pada beberapa waktu terhadap satu kelompok. Kemudian ada cross-sectional model. Ini merupakan pendekatan gabungan antara one-shot dan longitudinal model. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap, yang dilakukan dengan cepat sekaligus dapat menggambarkan perkembangan individu selama dalam masa pertumbuhan, karena mengalami subjek dari berbagai tingkat umur. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan dalam memilih pendekatan yang tepat. Ada 4 tahap di sini. Yang pertama ada tahapan pertama, sesuaikan dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan cara pengumpulan data. Yang ketiga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain. Dan yang terakhir adalah penelitian tak harus menggunakan satu pendekatan. Berikut penjelasan lengkapnya. Tahapan pertama yaitu sesuaikan dengan tujuan penelitian. Jika tujuan penelitian itu untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai suatu masalah, menambah pengetahuan, mengeksplorasi suatu ide atau pemikiran, serta memahami dan mendalami subjek penelitian, maka pendekatan yang bisa dipilih itu pendekatan kualitatif. Sedangkan apabila bertujuan untuk menguji, menghitung, memastikan rumusan masalah, itu kita gunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian sesuaikan dengan cara pengumpulan datanya. Apabila data yang dikumpulkan itu berupa kata-kata, maka pendekatan yang cocok itu kualitatif. Jika yang dikumpulkan itu nanti berupa angka, maka pendekatan kuantitatif bisa kita gunakan. Ketika data yang kita kumpulkan itu tidak bersumber dari orang lain, dan ingin secara penuh mengontrol data yang ditemukan, kita dapat menggunakan pendekatan primer. Sedangkan apabila kita hanya tinggal mengumpulkan data yang sudah ada, maka
maka kita dapat menggunakan data pendekatan sekunder. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mempertimbangkan hal-hal lainnya, yaitu kita dapat mempertimbangkan ketersediaan data, waktu, akses responden, dan juga biaya penelitian. Dengan mengetahui beberapa pertimbangan tersebut, kita akan memudahkan untuk memperkirakan jalannya penelitian yang bisa dipakai untuk memastikan apakah pendekatan yang dipilih itu sudah dapat diselesaikan sesuai dengan deadline atau budget yang kita miliki. Yang terakhir ada tahapan penelitian selanjutnya adalah penelitian tak harus menggunakan satu pendekatan. Jika satu pendekatan dirasa tidak cukup, kita dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan untuk menjawab masalah yang diangkat. Nah, jika masalah yang diangkat tersebut masih kompleks dan membutuhkan gabungan antara pendekatan yang satu dengan yang lain, kita dapat menggabungkan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kajian pustaka. Menurut kajian pustaka adalah tindakan mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan. Kajian pustaka memuat uraian tentang kajian literatur yang mendasari gagasan untuk menyelesaikan masalah. Kajian ini mendukung proses pencarian teori. Kajian pustaka disebut juga literatur review. Cooper dalam Creswell 2010 mengemukakan bahwa kajian pustaka ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian menghubungkan penelitian dengan literatur yang sudah ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi seperti memperbaiki apa yang masih kurang dari penelitian sebelumnya. Nah, ada 5 kegunaan kajian pustaka menurut Nyoman Kuta Ratna dalam Prastowo 2012. Yang pertama, kegunaan kajian pustaka dapat menghindarkan peneliti dari terjadinya peniruan atau plagiasi dan penipuan dalam berbagai bentuk. Kemudian yang kedua, sebagai tanggung jawab moral, kejujuran bagi seorang ilmuwan untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menunjukkan bahwa masalah yang diteliti itu memang kaya makna, sehingga layak untuk dibicarakan kembali. Yang keempat, menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda, sekaligus menunjukkan bahwa dalam penelitian yang sedang dilakukan akan ditunjukkan hal-hal baru yang berbeda dengan penelitian lain. Dan yang terakhir adalah, pada penelitian kuantitatif, kajian pustaka itu berfungsi sebagai pengetahuan awal atau dasar teori yang digunakan dalam konstruksi variabel yang ada dalam penelitian. Nah, berikut langkah-langkah menentukan kajian pustaka menurut Donald Ari dan Creswell. Jadi ada 6 langkah. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu kata kunci topik penelitian kita. Nah, setelah itu kita akan membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, baik lewat sumber jurnal, buku, proceeding, internet, dan sebagainya. Kemudian, mencatat hasil bacaan dengan peta literatur, urutan, dan keterkaitan topik penelitian serta referensi bibliografi. Yang keempat, membuat ringkasan literatur dengan lengkap berdasarkan peta literatur sesuai urutan dan keterkaitan topik saat setiap variabel. Membuat kajian pustaka dan menyusunnya secara tematis, sistematis berdasarkan teori dan konsep penting terkait topik dan variabel penelitian kita. Dan yang terakhir adalah, di bagian akhir literatur review ini, sisipkan pandangan umum terkait topik berdasarkan literatur. Jelaskan juga originalitas dan kepentingan topik penelitian yang akan dilakukan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.